Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidi fidatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan li khalqi bitauhidi ibahiri ayatihi wassalatu wassalamu ala urusir rasuli wasayyidil kullah malaka alaihi syiyadatan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bil husna wa ziyadatun wa ba'du. Hadirin sekalian, hari ini perkenankanlah saya akan menerangkan tentang yaitu sifat-sifat Allah. Ya, ini akan kita terangkan yaitu sifat Allah yang akhirnya harus dipercaya oleh itu siapapun orang yang mukallaf. Sifat wajib, mukhal dan jaiz dari Allah. Ya. Sifat wajib, mukhal dan jaiz dari Allah. Ya. Sifat wajib, sifat mukhal dan jaiz dari Allah. Sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Satu adalah sifat wajib, adanya Allah itu al-wujud. Nah, al-wujud. Nah, pengertian al-wujud itu wal ula minas syafati al-wajibati ta'ala al-wujud. Waqotih tulifa fihi faqila wa ghairul mawjudi wa al-hada wa huwa khalun ay wasitatun bainal wujud wal adami faqila ainun al-mawjudi bi makna anau laisa zaitan ala datihi al-mawjudi. Yajithu yakunu lahu haqqun fil khariji kaddatih bi haitsu law kasyafa anna al hijabu narohu kasifati al ma'ani fa inama wa amrun iktibarian yuta'aqqalu bidahni ziyadatan ala la'aqul dati. Ya. Sifat wajib Allah yang pertama adalah al-wujud. Sifat ini diperdebatkan oleh para ulama tauhid. Sebagian mereka termasuk juga Imam Ar-Razi berpendapat bahwa sifat al-wujud itu adalah sifat yang tidak tampak wujud secara nyata. Jadi ia adalah hal di antara ada dan tidak ada. Ya begitu.
Sebagian mereka diantaranya Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat al-wujud adalah zat yang wujud itu sendiri. Ya, zat yang wujud itu sendiri. Dengan arti bahwa sifat wujud itu tidak melebihi zat yang wujud atau yang ada dan dapat dibuktikan secara nyata seperti zat apabila hijab itu disingkap oleh Allah, maka kita akan dapat melebihi sifat wujud itu. Gitu. Artinya kita akan bisa memahami karena hidayah Allah. Seperti halnya sifat-sifat al-ma'ani. Sifat al-wujud itu bersifat nominal, hanya nama saja yang hanya dapat diangan-angan dalam pikiran, melebihi angan-angan pada zat itu sendiri. Sama sekali bukan hakikat zat yang wujud itu. Yang sekitarnya dapat dilihat, tetapi yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah bahwa wujud keberadaan Allah itu tidak dapat dilihat jelas oleh penglihatan mata lahir kita. Tetapi wujud tersebut hanya bisa dipahami oleh yaitu penglihatan kita di dalam hati. Nah, begitulah pengalaman para bini sepuh kita masa lalu yang sudah bisa memperipati wujudnya Allah. Sifat al-wujud adalah sifat hakikat Allah dengan bukti. Bahwa para ulama tauhid telah menetapkan dalil-dalil untuk sifat al-wujud. Apabila sifat al-wujud itu adalah zat yang wujud itu sendiri, maka mereka tidak perlu sebenarnya menetapkan dalil gitu. Ya, sebenarnya begitu. Yang perlu diyakini oleh setiap mukallaf tentang sifat al-wujud itu ya, begini, apakah setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwa sifat al-wujud itu adalah zat yang wujud itu sendiri atau selain zat tersebut adalah sifat yang wajib atau selain zat tersebut tidak wajib. Nah, jawabannya adalah bahwa setiap orang mukallaf tidak wajib meyakini persoalan wujud seperti di atas. Mereka hanya diwajibkan mengetahui bahwa wujud keberadaan Allah itu pasti tidak dapat diterima akal ketiadaannya. Jadi mukhal kalau Allah itu tidak wujud, Allah itu wujud. Cuma aja kita hati-hati, ya. Sebab wujud Allah itu tanpa ada asal usulnya, tanpa sebab perantara, tidak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi keberadaan Allah. Tapi dia ada dengan sendirinya, ya, karena dia adalah penyebab segalanya dan dia tanpa sebab. Ya. Dialah awal segalanya, tak ada yang mengawali. Ya. Tidak membutuhkan siapa saja yang mengadakan dia. Dia memang yaitu sudah wujud dengan sendirinya. Ya. Dan juga hati-hati, dia tidak juga menciptakan dirinya. Karena golongan ateis yang percaya pada teori evolusi, sungguhnya keberadaan Allah itu telah dipercayai oleh seluruh makhluk yang ada. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah. Seperti golongan orang-orang ateis, mereka itu sekelompok golongan yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah.
Mereka berkata semua yang ada ini tidak lain terlahir dari rahim-rahim dan bumi akan menelannya. Jadi dia berkata semua yang ada ini tidak lain terlahir dari rahim-rahim dan bumi akan menelannya. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa atau zaman. Golongan ini menyandarkan kebinasaan pada zaman. Karena itu mereka disebut golongan dahriyah, golongan ateis yang mempercayai teori evolusi dan menolak adanya Allah Maha Pencipta. Celakalah orang-orang dahriyah yang akan menerima siksa dari Allah kalau sampai mereka itu tidak bertobat. Ini dalil akli atau rasional sifat wujud. Nah, wa dalilu an wujudillah ta'ala hudusu al-alami ain wujudatun ba'da adamin wa tarkibu ad-dalili ayyaqulal alam hadisun lahu soni'un hatta huwa dalilun al-aqliyun. Dalil akli atau rasio bahwa Allah pasti memiliki sifat wujud maha ada, ya, maha ada adalah kejadian alam dan keberadaannya yang asalnya tidak ada. Cara menggunakan dalil ini sebagai berikut. Alam ini adalah baru dan setiap yang baru berarti ada yang membuatnya. Jika demikian berarti alam ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, inilah namanya dalil akli. Adapun pengertian bahwa yang menciptakan alam ini adalah hanya Allah, tiada sekutu baginya, ia tidak dapat diambil dari dalil akli ini, tetapi dari para rasul, dari para rasul. Perhatikanlah masalah ini. Kejadian alam yang baru ini dijadikan dalil sifat wujud keberadaan Allah itu hanya karena alam ini sebelum wujud adalah sesuatu yang mungkin. Artinya keberadaan dan ketiadaannya itu sama. Jadi keberadaan alam sama dengan ketiadaannya itu kan hilang. Maka tidak mengerti bahwa keberadaan alam mengalahkan ketiadaannya. Padahal keberadaan alam ini sama dengan ketiadaannya dan tidak dapat dibenarkan jika wujud keberadaan alam ini mengalahkan ketiadaannya dengan sendirinya. Ya demikian maka jelaslah bahwa keberadaan alam ini mengalahkan ketiadaan itu ada yang mengatur, ada yang merencanakan, yaitu Sang Pencipta yang tiada lain adalah Allah. Apabila ada yang bertanya tentang dalil bahwa alam ini baru, maka jawabannya adalah sesungguhnya alam ini berupa benda dan sifat. Sifat-sifat benda di sini seperti gerak dan diam adalah baru. Artinya ada sesudah tidak ada. Dengan dalil bahwa Anda menyaksikannya sebagai hal yang dapat berubah-ubah. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi benda itu kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Jadi gerak itu suatu perubahan sebab dari diam. Dan diam itu juga suatu perubahan dari gerak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sifat-sifat itu adalah baru. Dan benda itu pasti menetapi sifat. Sebab benda alam kenyataannya tidak lepas dari gerak,
alam diam, sedangkan setiap yang menetapi hal yang baru berarti ia juga baru. Nanti benda itu baru, artinya ada setelah tidak ada. Seperti halnya sifat, kesimpulannya adalah bahwa benda-benda ini menetapi sifat-sifat yang baru. Dan setiap benda menetapi hal-hal yang baru. Berarti ia juga baru. Benda-benda dan sifat-sifat yang seluruhnya baru itu menjadi dalil atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap yang baru itu pasti ada yang menciptakannya. Yang tidak ada lain yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka keberadaan Allah itu pasti keberadaan Allah itu adalah pasti. Ya. Jika demikian, maka keberadaan Allah itu adalah pasti dan mustahil kalau Allah itu bersifat al-adam atau tiada, ya. Jadi lawan dari sifat wujud. Ya. Sekarang sifat yang kedua adalah sifat al-qidam. Ya. Pengertiannya wasifatus saniyatun al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam wa maknahu atau adamal awwaliyah awwaliyah liwujudi ayun anna wujudallahi ta'ala la awalahu ay lam yasbiqhu adamun. Gitu. Al-khawatis fa inna wujudahum lahu awalun wa huwa khalqul nutfatih allati khuliqu minha faqad sabaqahum. Ya, jadi faqad sabaqahum al-adam. Sifat wajib Allah itu yang kedua adalah qidam, maha dahulu. Artinya Allah itu tidak ada permulaannya. Dia yang dahulu, tidak ada yang mendahului. Gitu. Maksudnya kebesaran Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak didahului oleh tidak ada. Berbeda dengan keberadaan makhluk-makhluk baru. Sesungguhnya keberadaan makhluk-makhluk itu ada permulaannya. Yaitu permulaannya adalah penciptaan seorang manusia dari nutfah yang menjadi asal mereka yang sebelumnya itu adalah tidak ada. Nah itulah. Dalil akli rasio sifat al-qidam wa dalilun ala qidami ta'ala annahu idalam yakun qadiman lakana hadisan li annahu la wasitatan bainal qadim wal hadisi wa kullu syai'in ada untufa anhul qadam tabatalahul utusu fa idza kana ta'ala hadisan iftaqara ila muhdisin. Yuhdisuhu waftaqara muhdisuhu ila muhdisin wa illam yantahil amru lazima atau atasal sulu wa wa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin. Jadi cara logikanya itu begini. Dalil untuk bukti bahwa Allah itu pasti memiliki sifat qidam atau maha dahulu ialah apabila Allah tidak qidam berarti Allah juga baru kan. Nah, karena setiap perkara yang tidak bersifat
lama atau dahulu pasti baru. Nah, apabila Allah itu baru, maka dia memerlukan penciptanya. Nah, penciptakannya dan mencipta ini memerlukan pula pada pencipta yang lainnya. Dan seterusnya. Apabila ada batasnya, sebagaimana jika yang menciptakan itu adalah Allah, itu diciptakan oleh Allah, maka akan terjadilah daur, yaitu berakhirnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Yang mana sesuatu yang lain ini berhenti pada sesuatu tersebut. Jadi apabila Allah itu ada yang menciptakannya, berarti Allah ya mandek dan yang menciptakannya. Bahwa Allah itu menciptakan yang menciptakannya. Dengan demikian maka yang menciptakannya itu mandek pada Allah. Hal yang demikian ini maka terjadi daur, sedangkan daur dan tasalsul itu sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi setiap sesuatu yang menyebabkan kemustahilan, yaitu barulah Allah adalah mustahil ya. Mustahil artinya ada yang mendahului begitu. Kesimpulannya adalah apabila Allah itu tidak qidam berarti baru. Jika baru berarti perlu dat yang menciptakannya. Ya. Jika demikian pasti menimbulkan daur atau asal sul. Padahal daur dan asal sul dan tasalsul itu mustahil bagi Allah. Dan setiap perkara yang menimbulkan kemustahilan, yaitu barunya Allah adalah mustahil. Dengan demikian pastilah Allah itu memiliki sifat al-qidam. Ya, apabila sifat qidam Allah ini telah pasti, maka mustahil dia bersifat al-qudus atau baru. Itu lawan dari sifat al-qidam. Ya, itulah. Terus nomor 3 adalah sifatnya al-baqo. Ya, baqo. Ya. Sifat wajib Allah yang ketiga adalah baqo. Artinya maha kekal. Tidak ada batas akhir bagi keberadaan Allah. Artinya Allah maha kekal adalah keberadaan Allah itu tidak ada batas akhirnya. Dan Allah itu tidak ada. Pasti Allah itu akan ada selamanya. Ya. Dalil bahwa Allah itu pasti mempunyai sifat al-baqo ialah apabila Allah itu dapat musnah, artinya tidak ada, berarti dia baru. Sebab sesuatu perkara yang bisa lenyap atau tidak ada itu mesti kehilangan sifat qidam. Karena setiap perkara yang dapat tidak ada keberadaannya itu adalah jais. Dan setiap orang yang keberadaannya jais itu berarti baru. Dan setiap yang baru berarti bersifat kudus. Padahal telah ditetapkan bahwa Allah itu telah memiliki sifat al-qidam. Nah, dengan dalil rasional ya seperti itu. Ya. Wakasilu dalilin antakula idalam yajib lahu al-baqa'u ya angkana yajuzu alaihil adam la antafa anhul qidam wal qidamu la yasikhu intifa'uhu anhu ta'ala lidalilin al mutaqaddami masabata lahu al biqa'u wa ida sabata lahu al baqa'u istakhala alaihi turukul adami ayul fana'i allati huwa didul baqa'i. Simpulan begini, adalah apabila Allah tidak pasti memiliki sifat al-baqo, dalam arti dia dapat sirna,
berarti dia tidak qidam. Padahal sifat al-qidam pasti dimiliki oleh Allah. Dengan dalil yang lebih diuraikan di atas, dengan demikian maka pastilah Allah memiliki sifat itu al-baqa. Dan mustahil Allah bersifat al-fana atau sirna. Jadi kita harus yakin bahwa Allah punya sifat baqa. Dan yang keempat, sifat wajib Allah adalah al-mukhalafatu lil khawadis. Ya. Al-mukhalafatu lil khawadis. Itu. Pengertiannya begini. Sifat wajib Allah keempat adalah al-mukhalafatu lil khawadis. Berbeda dengan makhluk. Artinya tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah, baik dalam hal zat, sifat maupun perbuatannya. Sungguhnya zat Allah itu tidak berupa benda sebagaimana zat makhluk. Sifat-sifat Allah itu juga tidak seperti sifat-sifat makhluk yang baru dan terbatas. Dan perbuatan Allah juga tidak seperti perbuatan makhluk yang terencanakan dengan cara tertentu. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Tuh. Kemudian sifat aktara dalil akli sifat al-mukhalafatu lil khawadis. Dalilun ala wujudil mukhalafati lil khawadis annahu lau masalah syai'ah minha bidatihi wa sifati wal af'ali akana hadisan mislah bi anna ma jaza ala akatil mislaini jaza alal akhari itu wa izal dauru awil tasal sulu likulahuma muhalun bi annahu ta'ala qad wajaba lahu al-qidamu ya ita wajaba lahu al-qidamu intaqa lahul khutus ya. Jadi pelan-pelan ini karena ini masalah tauhid ya, pelan-pelan. Jadi yang saya baca tuh banyak yang dari terjemahan gitu, terjemahan karena lebih jelas gitu. Dalil sifat-sifat Allah al-mukhalafatu lil khawadis gitu. Al-mukhalafah lil khawadis ialah apabila Allah menyamai dari satu diri makhluk dalam zat, sifat atau af'al, tentu dia baru seperti makhluk itu sendiri. Sebab perkara yang dapat ada dari dua perkara yang sama, maka ada pula pada yang lain. Dan dapat pula menimbulkan daur dan tasalsul. Padahal daur dan tasalsul itu padanya adalah mustahil terjadi. Sebab Allah telah pasti memiliki sifat al-qidam. Apabila Allah pasti bersifat al-qidam, dia pasti sifat apabila Allah pasti bersifat al-qidam, ya pasti tidak baru. Apabila dia pasti tidak baru, maka pasti dia bersifat al-mukhalafatu lil khawadis. Yakni tidak sama dengan makhluk. Apabila telah pasti memiliki sifat al-mukhalafah lil khawadis, berarti mustahil dia bersifat al-mumassalah lil khawadis. Jadi semua dengan makhluk, lawan dari sifat al-mukhalafah lil khawadis. Nah, jadi Allah itu punya sifat apa? Al-khilafah lil khawadis. Jadi ini wajib Allah yang kelima adalah qiyamu binafsihi. Ya, qiyamu binafsihi. Pengertian qiyamu binafsihi
Ya. Sifat wajib Allah yang kelima itu qiyamu binafsihi atau qiyam binafsihi, maha berdiri sendiri. Ya. Maha berdiri sendiri. Artinya zat Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak butuh pada pencipta, karena Allah lah pencipta itu segala sesuatu. Maka hati-hati kalau sampai ada ciptaan terus kemudian dikatakan itu Allah, berarti Allah kan nggak bertempat. Ya. Bila makan, bila zaman, Allah itu subhanallah ya. Jadi nggak butuh pada pencipta, karena Allah lah pencipta segala sesuatu. Dalil akli sifat wajib al-qiyam binafsihi ala annahu ta'ala qaimun binafsihi wa antaqula law kana ta'ala muhtaja ila makhallan ayun datihi yaqumu biha kamaf taqoro al bayatu lidati alati yaqumu biha lakana sifatan kama annal bayadu alatif taqoro ila dati sifatun wallahu ta'ala ya syikhu an yakuna sifatan li annahu ta'ala mutasifun ya mutasifun bis sofati was sofatu la tatasifu bis sofati walaysa Allah sifatan walawif taqoro ila mukhassasin au mujidin yujiduhu nakana kadisan ya. Nah, jadi terangan ini memang ya panjang ya. Jadi terjemahnya aja dia. Dalil sifat wajib Allah itu al-qiyam binafsihi, berdiri dengan sendirinya, adalah apabila Allah memerlukan pada tempat atau zat yang ditempati, seperti warna putih umpamanya butuh pada zat benda dan ditempati, maka Allah berarti berupa sifat seperti warna sifat putih tadi yang butuh pada tempat, itu dianggap sifat. Padahal tidak benar Allah dianggap sifat, karena Allah bisa memiliki sifat-sifat. Jadi karena Allah bisa memiliki sifat-sifat, sedangkan sifat-sifat itu tidak bisa disifati dengan sifat. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah itu bukan sifat. Ya, apabila Allah itu membutuhkan zat dan menciptakannya, berarti dia baru dan butuh pada pencipta. Jika demikian maka terjadilah daur dar tasalsul ya, seperti yang tadi terangkan di atas. Yang keduanya mustahil dan tidak bisa diterima oleh akal ya, sebab sudah bisa dipastikan bahwa Allah maha dahulu. Nah, dengan demikian pastilah Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri dengan sendirinya. Gak ada yang mendirikan. Jadinya Allah itu jadi raja, gak ada yang memilih kayak pemilu begitu itu. Jadinya Allah itu kuat, gak ada yang memberi kekuatan. Jadinya Allah itu pintar, gak ada yang mengajarin. Semua adalah berdiri dengan sendirinya. Dialah yang perkasa Allah. Dialah yang kuat menguati semuanya di alam semesta ini. Dialah yang pintar yang memintarkan semuanya. Dialah yang maha hidup yang menghidupi semuanya semesta. Makanya kemarin ada judul Tuhan bermanifestasi pada semesta. Dari semesta adalah berarti bukan Allah, namun semesta adalah sebagai saksi adanya Allah. Sebagai perwujudan adanya Allah. Apabila Allah telah dipastikan memiliki sifat aqiyam binafsihi, maka berdiri sendiri
Mustahil Allah butuh penolong, gitu. Butuh pencipta, gitu. Ya, itulah. Sifat wajib yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah, gitu. Ya, pengertiannya ada as-sofatu sadisatun al-wajibatuhu lahu ta'ala wahdaniyah. Maknaha itu anallah subhanahu wa ta'ala wahidun fiddati wassofati wal af'ali. Ya. Begini. Jadi sifat Allah yang wajib yang keenam adalah wahdaniyah. Maha Isah. Artinya sesungguhnya Allah itu satu Isah dalam dat, dalam sifat, dalam af'al. Ya. Jadi Allah datnya ya Esa, sifatnya ya Esa, af'alnya ya Esa. Gitu. Bukan kok sifat itu adalah selain Allah. Bukan kok dat itu selain Allah. Bukan kok af'al itu selainnya Allah, bukan. Jadi Allah dat, sifat, af'al itu sebenarnya adalah Esa, tunggal, ya. Al-wahdaniyah dalam dat, ya. Al-wahdaniyah dalam dat. Keterangan begini. Maka makna Allah Esa dalam dat ialah sungguhnya tidak ada dat yang dapat menyamai dat Allah. Dan dat Allah tidak tersusun dari berbagai unsur-unsur bagian. Karena susunan unsur-unsur itu bagian daripada sifat-sifat makhluk. Dan Allah itu bersih dari sifat-sifat seperti itu. Subhanallah. Ya, hati-hati. Jadi kalau dikatakan Allah di sini, di situ, ini tempat Allah, ya, subhanallah, gimana, ya? Al-wahdaniyah dalam sifat, ya. Makna kaunihi ta'ala wahidan fisofati annahu laisa hunaka akatulahu sifatun, ya, tusbihu sifatihi ta'ala, ya. Walaisa li akhatin qudratun. Makna Allah Esa dalam sifat adalah sungguhnya tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti Allah itu. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan Allah. Dan seterusnya. Ya. Kalau memang ada orang sampai mengaku Allah itu karena sudah kata para ulama sufi itu dia adalah dauk. Karena terlalu cintanya sangat mendalam sehingga ya ngomongnya itu sampai seperti itu, ya. Itu. Kalau di dalam pandangan kita itu kan ada kadang-kadang itu seseorang yang mendem karena punya kekasih, gitu ya. Jadi kadang-kadang dia seperti ngelindur, seperti gimana, diam-diam panggil-panggil kekasihnya, Sri begitu, ya. Padahal Sri sebenarnya tidak kelihatan di wujud itu, tapi dia sepertinya wujud dalam dirinya itu, bahkan Sri ada di dalam hatinya, ya. Katanya namamu di hatiku begitu, ya, gitu bahasanya seperti itu lagu-lagu, ya, namamu di hatiku, bahkan sampai bilang aku adalah di hatimu, begitu, ya. Allah itu tidak memiliki dua sifat yang sama baik dalam nama maupun maknanya, seperti dua kemampuan, dua kemauan, dan dua ilmu. Dia hanya memiliki satu kemampuan, satu kemauan, dan satu ilmu. Ya. Jadi sekarang kalau al-wahdaniyah dalam af'al, ya. Al-wahdaniyah di dalam af'al. Gitu. Makna Allah Esa dalam af'al ialah sesungguhnya semua af'al, yakni semua perbuatan adalah hanya milik Allah.
Jadi tidak seorang pun makhluk memiliki perbuatan, kemauan berbuat, baik perbuatan yang bersifat ikhtiar maupun perbuatan yang harus diterima. Makhluk itu hanya bisa berusaha dalam melakukan perbuatan yang bersifat ikhtiari. Dengan usaha itu kita bisa diberi pahala oleh Allah karena anugerahnya, dan semua perbuatan adalah milik Allah. Mukjizat yang terjadi melalui tangan-tangan Rasul dan kesaktian-kesaktian, karomah-karomah yang dimiliki para wali, semua itu diciptakan oleh Allah. Barokahnya Allah. Apabila telah pasti bahwa Allah itu Esa, maka Allah bebas dari 5 hal, 5 kam, yaitu kam munfasil bidat, 2 kam mutasil bidat, terus 3 kam mufasil bisifat, nomor 4 kam mutasil bisifat, nomor 5 kam mufasil fi af'al, gitu. Dan kemudian juga kam mufasil fi bidat. Pengertian al-kam makna kam itu mufasil bidat, yang tidak mungkin terjadi pada Allah ialah adalah dat di alam ini yang menyamai dat Allah. Ada keberadaan dat Allah itu disebut kam mufasil bidat, faidat, dan hal itu tidak terjadi pada Allah. Kam mutasil faidat, itu begini. Makna kam mutasil faidat yang tidak mungkin pada Allah ialah dat yang tersusun dari beberapa unsur-unsur. Bagaimana dat itu yang tersusun dari daging, dari tulang seperti kita, ada bulu, ada tulang, ada darah, Jadi mufasil faidat ini tidak mungkin terjadi pada Allah, sebab hal yang demikian itu termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sekarang kam mufasil, mutasil fi sifat. Makna kam mutasil fi sifat yang ditiadakan dari Allah ialah adanya 2 sifat yang sama, sama nama dan pengertiannya pada Allah. Ada sifat kodrat, kekuasaan Allah itu tidak mengenal hitungan, kehendak tidak mengenal hitungan. Begitu pula ilmunya juga tidak mengenal hitungan. Artinya kodrat juga tidak bisa dibatasi. Sesuatu yang kecil adalah kodrat, kekuasaannya, dan mengadakan sesuatu yang besar juga kehendaknya. Pada sesuatu yang sedikit adalah kehendaknya. Pada sesuatu yang banyak, dan ilmunya yang digunakan mengetahui sesuatu yang banyak adalah ilmunya yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedikit. Maka kam artinya hitungan, jumlah kadar banyak lebih dari 1, yang ditiadakan atau dianggap mustahil adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kam, yaitu sekutu, bukan meniadakan jumlah keseluruhan, sebab meniadakan keseluruhan dapat menyangkut peniadaan Allah atau peniadaan Allah. Jadi hati-hati, meniadakan kam mufasil bidat berarti meniadakan atau menganggap mustahil adanya sekutu bagi Allah. Sekutu yang menyamai Allah itu adalah hasil dari kam. Oleh sebab itu Allah bebas dari kam-kam tersebut.
Ya. Dalil akli bagi sifat wahdaniyah. Ya. Ini pelan-pelan. Ya. Waktunya ini. Dalil akli bahwa Allah pasti memiliki sifat wahdaniyah, yaitu Maha Esa. Adalah kalam raya ini. Urusan dalilnya sebagai berikut. Apabila ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, maka sekutu tersebut menyebabkan kebinasaan. Sebagaimana firman-Nya, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Apabila di langit dan di bumi terdapat Tuhan selain Allah, niscaya keduanya akan rusak. Dari langit bumi akan rusak. Arti kebinasaan langit dan bumi dalam ayat ini di atas adalah keduanya langit dan bumi dari keadaan yang dan bentuk sudah wujud seperti sekarang ini, tetapi kenyataan keduanya tidak rusak. Nah inilah mewujudkan ketiadaan sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Berarti keesaan Allah adalah pasti. Nah, apabila Allah pasti memiliki sifat wahdaniyah, maka mustahil dia memiliki sifat at-ta'addud atau lebih dari satu. Lawan dari al-wahdaniyah yang Maha Esa. Ya, demikian dulu. Ini sudah 46 menit ya. Jadi nanti dilanjutkan adalah nantinya sifat yang ketujuh, yaitu sifat al-qudrat. Jadi sifat al-qudrat yang akan kita teruskan. Makanya kita sabar, nanti buat YouTube lagi dari sifat qudrat sampai sifat yang ke-20 ya. Barakallahu Rasulullah. Semoga kita dalam membaca dan mengerti sifat-sifat Allah semuanya, karena itu juga terdapat pada kita, artinya diberikan pada kita, diibahkan kepada kita. Jadi Allah bermanifestasi kepada kita. Ya. Semua ini manifestasi dari Allah. Ya. Jadi maka kita mohon berterima kasih kepada Allah. Kita ini semua ngenger kamuktening Gusti Allah. Itu kan? Bahasa apa itu? Pada waktu kita muqaddimah Allah qadim adalah mantep ngenger kamuktening Gusti Allah. Ingat kembali, ulang-ulang. Mantep ngenger kamuktening Gusti Allah. Semua yang kita miliki ini, kepinteran, urip, obat, gerak, itu melek, krungu, ngomong, semuanya ini ya milik Allah. Kita cuma diibahi. Jadi bahasa sing keren itu Allah bermanifestasi kepada kita. Maka kita wajib bersyukur. Kita wajib berbakti kepadanya. Karena tanpa manifestasinya kita nggak bisa apa-apa. Udah nggak banyak dalil. Kalau ditinggal oleh manifestasi Allah itu, ambil, nggak, kita 3 hari busuk udah dirubung set, ya. Maka tadi tak ulangi. Nanti ada mongso pegatane pangurungu karo kuping, ono mongso pegatane paningal karo mripat, sehingga gak bisa ndelok. Ono mongso pegatane mulut karo pangucap, sehingga gak iso ngomong. Ono pegatane kuat karo belung, sehingga gak iso lapo-lapo, gak iso mlaku. Gitu. Ono pegatane urip karo raga. Jadi ragane gak urip. Diceluk ora nyemaur, dikongkon ra kenek. Ya. Semua kan diambil yang memiliki, kembali kepadanya. Bahasa diambil mungkin ya kurang sopan ya kepada Allah. Kita yang harus kembali ke asal kita, ya. Karena Allah itu adalah asal ingsun. Jadi ya kita kembali ke sana. Makanya mulai sekarang kita belajar kembali. Supaya nanti di saat kita pada waktu kembali, kita baik-baik saja. Ya, kita nggak tersesat. Ya. Nah, nanti ada
pelajaran di tasawuf untuk belajar kita kembali kepadanya, belajar kita ngelakoni turu sak nyuruning melek, belajar kita ngelakoni mati sak nyuruning urip agar kita bisa pulang lebih dulu sekarang untuk mengerti agar kita nanti pulang dengan sebenarnya, kita tidak kupuh, tidak mengalami kesulitan. Barakallahu Rasulullah, ya Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon bimbingan. Kami ini bodoh, kami tidak mampu. Menyembahmu aja gak mampu ya Allah. Apalagi melihatmu, apalagi mengerti tentang engkau. Tanpa petunjuk, tanpa izinmu, tanpa ridhomu, tanpa bimbinganmu kami sudah gak bisa apa-apa ya Allah. Apa yang saya punya gak ada. Saya gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa ngomong, gak bisa mikir, gak bisa jalan. Udah gak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.